Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Jadi situasi pada hari ini di negara kita, negara Indonesia adalah salah satunya yaitu terkena wabah virus corona. Itu terjadi di semua negara, di semua wilayah di Indonesia. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu adalah salah satunya menggunakan masker ketika keluar, terus menjaga makanan yang bergizi, kemudian menggunakan masker, apalagi menjaga imun supaya tubuh tubuhnya, jadi virus corona tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi saya sarankan dari anak-anak semuanya menjaga kesehatan masing-masing sendiri supaya tidak keluar rumah terlebih dahulu, berdiam diri di rumah terlebih dahulu untuk menjaga pencegahan penularan virus corona. Jadi itu. Jadi materi kita sebelumnya yaitu membahas mengenai materi integrasi sosial, yang mana itu merupakan adalah diartikan penyatuan. Jadi kalau kita kaitkan dengan tema yang sekarang yaitu mengenai pluralitas masyarakat, yang mana pluralitas masyarakat dikatakan artinya majemuk, artinya berbeda-beda, yang mana itu perlu diintegrasikan menjadi satu supaya menjadi satu kesatuan, yaitu terbungkus dalam suatu negara yang namanya negara. Jadi begitu. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat, yang mana tujuan kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat memahami pengertian dari pluralitas masyarakat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam pluralitas masyarakat di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami terkait fungsi pluralitas masyarakat. Itu adalah beberapa tujuan kita dalam beberapa penjelasan ke depan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai pengertian macam-macam dan juga fungsi daripada pluralitas masyarakat. Kita akan bahas mengenai, pertama kita akan bahas mengenai pluralitas masyarakat. Apa sih yang dimaksud mengenai pluralitas? Tahu? Ada yang tahu? Pluralitas yang diartikan dalam teori yaitu adalah majemuk atau jamak, artinya lebih dari satu. Masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga ada mengenai ayat yang menjelaskan terkait dengan pluralitas. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Jadi Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia dan lain sebagainya. Dan juga ada suku-suku, ada suku Jawa, ada suku Madura. Itu supaya apa? Supaya saling mengenal satu sama lain. Jadi begitu. Di sini ada beberapa mengenai ada macam-macam pluralitas di dalam masyarakat. Yang pertama ada kita perbedaan agama. Jadi memang ada beberapa agama di dalam di negara Indonesia ini. Jadi yang pertama ada agama apa? Islam. Kemudian yang kedua Kristen Katolik. Yang ketiga Protestan. Yang keempat Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi itu adalah merupakan agama yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak ada agama lain yang di dunia ini. Jadi ini yang diakui oleh negara Indonesia. Jadi kita
kita harus menghargai satu sama lain terkait dengan perbedaan agama. Misal Islam tidak boleh berkonflik secara kekerasan dengan Kristen, misal tidak boleh. Kita harus saling menghargai untuk mewujudkan negara Indonesia maju. Itu adalah salah satu bentuk macam-macam. Yang pertama ada macam-macam perbedaan dalam agama. Kemudian yang kedua ada perbedaan dalam budaya. Jadi memang dalam budaya, semisal kita ada di sini, ada di Jawa, semisal, apakah berbeda budaya dengan yang ada di Madura? Pasti berbeda. Kalau di Jawa, semisal ada di Yogyakarta ada sekaten, atau sekaten, kayak gembok maulidan itu kalau di Madura ada karapan sate, pasti berbeda lah budaya daerah lainnya. Di pertama yaitu dari perbedaan lokasi. Jadi sudah dijelaskan kalau di misal di Jogja beda, di Madura beda. Kemudian perbedaan budaya diakibatkan juga dari perbedaan agama atau keyakinan. Misal kalau di Jawa, misal kalau orang meninggal yaitu ditahlili ya, misalnya ada 7 hari, 40 hari, kemudian 1 tahun, 1000 hari, itu adalah salah satu budaya yang ada di Jawa. Kemudian kalau di Bali, misal agamanya Hindu, itu budaya beda, yaitu ada upacara ngaben ketika meninggal. Itu adalah merupakan salah satu bentuk budaya. Dan itu kita tidak boleh saling menghina satu sama lain. Kita harus saling, oh ini loh budaya di Jawa. Tidak boleh saling jadi, oh budaya Jawa budaya dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Untuk menjaga kondusivitas negara gitu. Kemudian di sini ada perbedaan suku di sini. Ada beberapa suku di Indonesia, yaitu ada suku apa di sini? Jawa, Madura, Dayak, dan Asmat di sini ya. Kemudian di luar sana ada lebih dari 300 suku di Indonesia. Baru-baru ini marak terjadi kasus diskriminasi ras yang terjadi di Amerika, yaitu George Floyd, yang mana merupakan salah satu tokoh orang kulit hitam yang didiskriminasi oleh polisi di Amerika sana, yang kemudian itu menimbulkan banyak protes di kalangan seluruh umat dunia, terutama di Amerika Serikat. Banyak demo yang terjadi di mana-mana, itu adalah merupakan salah satu bentuk menghargai. Jika kita tidak bisa menghargai suku, maka apa yang akan terjadi? Maka banyak yang terjadi protes di luar sana. Ketidakadilan akan ada ketika memang kita tidak bisa menghargai perbedaan suku antara tidak mudah membeda-bedakan antara suku hitam ataupun suku putih, suku orang kulit hitam ataupun suku orang kulit putih, tidak perlu, karena sejatinya manusia itu tidak perlu melihat latar belakang hitam atau putih. Yang penting hati kita baik atau bersih atau tidak, begitu mengenai perbedaan suku. Sebagaimana simbol negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berbeda-beda, tetapi kita harus tetap satu dua, begitu. Kemudian yang keempat, ada perbedaan pekerjaan, ada perbedaan, misal ada ada apa lagi? Guru, ada polisi, karyawan, apalagi petani, itu juga termasuk di dalam perbedaan pekerjaan. Itu sudah lunas terjadi di negara kita Indonesia ini. Makanya ada perbedaan di situ. Jadi tidak boleh saling menghina, seperti dokter menghina petani. Oh kamu petani, kerjanya kayak gini di sawah panas-panasan, tidak boleh. Dokter yang mengurusi bagian kedokteran, mengurusi orang-orang sakit. Kemudian petani mengurusi persiapan untuk makan orang-orang di Indonesia, begitu kan? Jadi itu adalah salah satu. Pernah ketika semisal ada negara yang besar, negara yang memiliki pluralitas di dalam masyarakatnya, memiliki perbedaan yang terjadi di masyarakat, seperti negara yaitu sekarang sudah tidak ada, karena saking mungkin di dalamnya sangat terjadi diskriminasi dan terjadi di dalam pluralitas, yaitu negara Yugoslavia. Dulunya itu negara ada, negara yang
berwujud negara yang resmi. Kemudian karena terjadi di dalamnya pertentangan agama yang sangat ketat, pertentangan budaya, pertentangan suku, akhirnya negara itu pecah. Terjadi beberapa bagian di negara Eropa sekarang. Ada negara Serbia itu adalah merupakan turunan ataupun pecahan dari negara Yugoslavia. Kan tidak bisa menjaga suku, tidak bisa menjaga toleransi antar umat suku, antar umat agamanya. Kemudian itu adalah menunjukkan suatu perpecahan. Monggo, mari kita sama-sama menjaga Indonesia supaya tidak terjadi seperti itu. Indonesia adalah satu, sebagaimana simbol kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Itu adalah salah satu wujud cita-cita bangsa ini. Tidak boleh kita lepas, tidak boleh kita saling menghina satu sama lain. Kita harus saling menjaga perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku, dan perbedaan. Tidak boleh saling menghina satu sama lain. Kemudian yang terakhir ada fungsi dari pluralitas masyarakat, yaitu apa? Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Ketika semisal Malaysia melihat Indonesia, oh Indonesia kok banyak sih budayanya, oh Indonesia kok banyak di sini sukunya. Jadi itu adalah menimbulkan minat orang-orang Malaysia datang ke Indonesia. Oh Indonesia view-nya bagus, pemandangannya bagus, disertai dengan ritual agamanya yang sangat berbeda-beda. Itu adalah salah satu merupakan wujud kebanggaan kita gitu loh. Kemudian di sini yang kedua adalah mengembangkan kebudayaan. Jadi selain itu juga budaya-budaya yang ada di Indonesia harus dilestarikan, harus dikembangkan, terutama oleh para kaum muda ini. Kemudian tertanam sikap toleransi. Dengan adanya pluralitas masyarakat ini, kita dapat menghargai satu sama lain, mengetahui apa itu toleransi sesungguhnya. Kita dapat berkehidupan dengan orang Kristen misalnya, tidak ada masalah. Dengan orang Hindu tidak ada masalah, karena kita sudah tahu mengenai pengertian toleransi secara sesungguhnya gitu. Kemudian yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima adalah mendorong inovasi kebudayaan. Itu adalah beberapa fungsi daripada pluralitas masyarakat. Di sini Bapak ada beberapa soal, silakan jawab ya. Ini disertai dengan gambar. Ini adalah salah satu suku yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya bajunya berwarna merah putih. Apa ya? Jawab silakan. Suku Madura, betul. Di sini suku Madura ini ya. Suku Madura ini merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Madura, ya betul. Kemudian selanjutnya ini bisa dilihat, ini adalah salah satu tempat ibadah agama. Agama apa namanya? Agama Hindu. Apa? Pura, betul. Kemudian selanjutnya ini ada di sini merupakan pekerjaan arsitek, betul. Pinter sudah ya. Jadi sudah pinter ini. Kemudian ada lagi sudah habis ternyata. Jadi demikian dari di sini tadi ada beberapa soal sudah dijawab dan dijawab semuanya, sudah pinter sudah ini. Kemudian sini akan mengenai kesimpulan. Silakan, ada yang tahu, ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi pluralitas masyarakat? Silakan. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita dapat menghargai satu sama lain, tidak boleh saling menghina satu sama lain, tidak boleh saling mencaci maki antara budaya satu, antara agama satu dengan agama lain. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh kita terjadi baru-baru ini yang terjadi di Amerika sampai menimbulkan ribuan korban akibat dari demo, akibat dari perbuatan diskriminasi ras ataupun suku yang ada di sana, antara suku kulit putih dengan suku kulit hitam. Tidak boleh.
karena terjadinya hati kita lah menjadi penentu, menjadi ujung tolak ukur kehidupan berbangsa kita. Baikkah kita? Sudah begitu. Jadi tidak boleh saling satu lain menghina satu sama lain. Jadi itu yang dapat dijelaskan. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai konflik sosial. Jadi di sini setelah ada saja beberapa masalah yang timbul akibat dari perbedaan kedaulatan masyarakat ini, ada yang namanya konflik. Misal konflik agama Islam dan Kristen itu pasti terjadi karenanya ada beberapa oknum yang menyebabkan hal itu, karena semisal fanatik, cinta berlebih kepada misal Kristen, cinta berlebih sampai meninggalkan agama yang lain, memposisikan dirinya benar dan memang cinta sehingga melupakan agama yang lainnya, tidak menghormati agama yang lainnya. Itu adalah merupakan sikap fanatisme yang berlebih. Itu terjadi, itu tidak bisa dihindari dalam hal seperti itu. Begitu. Ada kemudian konflik sosial dipelajari untuk kehidupan ya. Silakan berdoa untuk ulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw Baik, terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini.